Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Mengambil Alih Akademi dengan Bermodalkan Sebuah Pisau. Komik ini bergenre action, drama, fantasi, dan juga school life. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Pada saat ini Gyoma sedang memikirkan tentang slot Mana Stone yang dimiliki oleh Murasame. Namun untuk Mana Stone sendiri, itu adalah material yang didapatkan setelah mengalahkan monster di dungeon. Terlebih lagi monster yang harus dikalahkan, yaitu Magical Beast rank A ke atas, setara dengan para demon. Namun Gyoma berpikir, kenapa dia memiliki takdir kuat untuk menghadapi para demon? Apakah itu karena namanya yang memiliki unsur ma, yang berarti demon? Namun sudah seminggu semenjak kejadian insiden sebelumnya, dan Mana Stone yang merupakan kunci untuk membuka Stone Gate itu berasal dari Gigan. Dan entah bagaimana seseorang berhasil mengalahkan Gigan dan mengambil Mana Stone. Di dalam game, satu injakan dari Gigan itu bisa mengguncang seluruh area sekitarnya. Tapi Gigan bukanlah apa-apa dibandingkan dengan monster yang akan diupdate berikutnya, yaitu monster rank S-Class, Night Basilisk, Malikios Manticore, dan Lich King Draug. Ketiga makhluk itu, mereka memiliki kekuatan yang setara dengan bencana alam. Di dalam hati Gyoma bertanya-tanya, apakah mempertaruhkan nyawanya demi memperkuat equipment itu adalah hal yang setimpal? Karena seharusnya farming Mana Stone dan juga berburu monster itu adalah tugas dari Leon. Namun tidak lama setelahnya, Chloe pun tiba di sana. Melihat Saki yang sudah duduk duluan di sebelah Gyoma, itu membuat wanita ini merasa risih. Dan setelahnya, mereka saling bertanya keadaan satu sama lain. Namun ketika Chloe yang sempat membahas tentang senjata Gyoma yang bersinar sewaktu pertarungan terakhir, secara tiba-tiba Gyoma menghentikan wanita itu dan memintanya untuk tidak membahasnya. Namun ironisnya, sekarang Gyoma mendambahkan kekuatan. Dia menyingkirkan pikiran soal kedamaian, stabilitas, dan keamanan. Tapi tujuan utamanya tidaklah berubah, yaitu untuk bertahan hidup. Variabel yang tidak berguna, yang tidak pernah ada waktu dia seorang player, sekarang telah bermunculan. Dan alur cerita yang dia tahu mulai berubah, seperti seluruh dunia ini seolah-olah bersikeras untuk mengacaukan dirinya. Dan tanpa terasa, sekarang sudah sebulan sejak dia masuk ke akademi. Dan sebentar lagi, kebenaran di balik peperangan demonik kedua yang meledak 3 tahun dari sekarang itu akan segera terungkap. Untuk mempersiapkannya, memperkuat tubuh dan meningkatkan perlengkapan diri, itu bukanlah pilihan, tapi keharusan. Jika situasi ini terus berlanjut, Gyoma juga sendiri tidak tahu bagaimana hasil dengan perangnya nanti. Terlebih lagi dia tidak terlalu percaya kepada Leon, sang tokoh utama. Meski pria itu adalah hero selanjutnya, tapi nyatanya Leon tumbang hanya dengan satu serangan dari Mermaid. Saking seriusnya dia memikirkan semua ini, itu malah membuat dia semakin pusing dan merasa jika semua ini jadi sangat menjengkelkan. Dia juga sama sekali tidak menyadari jika Wipon datang ke kelas mereka. Wipon memberitahu bahwa dia datang untuk memeriksa perkembangan klub, dan Gyoma menjelaskan jika kepala sekolah telah menyetujuinya dan hanya perlu menambah satu anggota lagi. Namun Wipon juga memberikan sebuah kabar tentang kesuksesan Leon akhir-akhir ini yang telah menyelesaikan dungeon rank tinggi. Gyoma merasa sedikit lega karena pada akhirnya pria itu bergerak layaknya seperti tokoh utama sungguhan. Namun Saki menambahkan
Jika kemarin Leon menyelesaikan dungeon rank A dengan party yang kecil. Namun karena aneh jika orang yang selalu tidur mengetahui hal ini, akhirnya Wipon bertanya apakah Saki sedang menguntit Leon. Namun wanita itu sama sekali tidak menjawab, dan Wipon bertanya kembali apakah Saki memang menyukai Leon. Namun Saki sedikit kesal dengan pertanyaan itu, dan dia langsung melihat ke arah Kang Gyoma. Dia juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak tertarik kepada Leon. Melihat perkembangan yang semakin membaik, Gyoma memprediksi jika Leon sebentar lagi akan mendapatkan balmung ketika latihan bertahan hidup di pulau terpencil. Namun ini hanyalah teori. Gyoma berpikir jika dirinya adalah orang yang menghalangi bahaya yang datang kepada Leon. Namun bukan berarti bahwa dirinya akan menerima ini begitu saja. Jika nyawanya sedang terancam, maka dirinya tidak akan segan untuk melawan balik. Namun di tempat yang berbeda, ada 3 orang yang dipanggil untuk menghadap ke tetua Kledi. Namun si jambul ini, dia merasa jika mereka sudah sukses karena telah dipanggil oleh salah satu tetua di Akademi Jouquin dan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Namun wanita yang memimpin mereka, dia tidak peduli dan mengatakan jika si jambul itu terus berbicara, maka dirinya akan merobek lidah pria itu. Namun pria yang lain memberitahu jika si jambul itu masih baru, jadi mungkin belum mengetahui soal ini. Tapi bos mereka, dia itu sangat benci dengan pihak akademi. Dan alasan kenapa mereka ada di sini itu karena bayaran yang mereka terima itu sangat luar biasa. Namun percakapan mereka yang tidak berguna itu membuat wanita ini kesal dan memerintahkan mereka untuk segera menutup mulut. Dan beberapa saat setelah itu, setelah tiba di depan sebuah pintu, mereka diberikan izin untuk masuk ke ruangan. Pemimpin kelompok ini yaitu seorang villain yang bernama Reisun. Untuk si jambul, dia bernama Parik. Dan untuk seorang lagi, dia adalah wakil kapten yang bernama Jang Taepong. Mereka ini adalah Undertaker, pembunuh bayaran Union Villain. Kledi menyambut mereka, namun Ray tidak peduli dan dia sama sekali tidak menanggapi. Merasa tidak perlu basa-basi dengan para villain, Kledi memerintahkan bawahannya untuk segera memberikan informasi tentang target yang mereka incar. Kledi juga menjelaskan bahwa minggu depan akan ada latihan bertahan hidup di pulau terpencil dan dia meminta 3 orang itu untuk menghabisi target di sana. Dan sesuai perjanjian, uang mukanya 100 juta per kepala dan bonus setelah misi berhasil. Namun pembersihannya, Kledi menyuruh mereka untuk membuang tubuh target di pulau yang dikelilingi oleh lautan itu agar bukti bisa lenyap dimakan oleh ikan yang ada di sana. Dan sekarang tibalah di hari ujian tertulis. Karena ujian tengah semesternya bagus, jadi Gyoma tidak terlalu memusingkan ujian ini. Namun karena ranking ujian yang nantinya akan terpampang jelas di papan akademi, jadi dia akan sedikit berusaha. Jika bukan karena hal itu, Gyoma sudah pasti akan mengarang bebas di ujian kali ini. Dan karena anggota klubnya ada peringkat pertama dan juga kedua, itu membuat pria ini ingin mempertahankan martabatnya karena tidak ingin kalah dari kedua orang itu. Sesaat setelahnya, dia mendapatkan sebuah pesan. Itu adalah pesan dari Ryojo yang menanyakan apakah Gyoma sudah sarapan. Dia juga menyarankan supaya mencukupi asupan gula agar bisa berpikir jernih saat ujian dan menyarankan untuk memakan pasta kacang merah. Namun di tempat yang berbeda, saat ini Saki merasa senang ketika dia bertukar pesan dengan Kang Gyoma. Namun semua itu tidak bertahan lama karena Gyoma menyarankan sesuatu makanan manis yang Saki anggap aneh. Namun tidak sampai di situ saja. Tidak peduli berapa banyak Saki mengechatnya,
Gyoma sama sekali tidak membalas. Dan karena tidak ingin kalah dari kedua orang itu, Gyoma jadi tidak ingin meladeni Saki dan berniat melanjutkan pembelajarannya. Namun tibalah saat selesai ujian, Gyoma baru menyadari ternyata dirinya tidak terlalu pintar. Dari semua pertanyaan, Gyoma hanya menjawab 3, dan itu bermodalkan dari pengetahuannya saat dia menjadi seorang player. Namun Gyoma sempat menanyakan apakah Nox memberitahukan sesuatu, karena sudah cukup lama pria itu tidak ada kabarnya. Chloe menjelaskan bahwa kemarin Nox sempat menelpon, tapi karena dirinya tidur lebih cepat, jadi dia melewatkan panggilan dari saudaranya. Namun Gyoma merasa ada yang janggal. Chloe memberitahu jika dia tidur pukul 7 malam, dan karena hal ini Gyoma berpikir jika wanita itu sengaja tidak mengangkat teleponnya. Info kontak anggota auditore harus dirahasiakan, kecuali Nox muncul sendiri, maka dirinya hanya bisa mendengar informasi dari Chloe. Namun sesaat setelah itu, secara tiba-tiba Weapon berteriak karena dia lagi-lagi kalah dari Saki, meski sudah begadang untuk belajar. Puas telah menang dari pria itu, Saki langsung beralih tempat duduk ke sisi Kang Gyoma. Dia bertanya apa yang dibicarakan oleh kedua orang itu, dan apakah mungkin jika mereka sudah berpacaran. Tentu Chloe senang mendengarnya, namun sebaliknya Gyoma langsung membantah hal itu. Akan tetapi Saki langsung memanfaatkan hal ini, sekaligus bertanya kenapa Gyoma mengabaikan pesannya selama ini. Tentu pria itu bingung, padahal mereka hanya sekali bertukar pesan, tapi Saki malah mengatakan kalimat selama ini. Akan tetapi Chloe terpancing dengan kalimat tersebut, dan dia mengeluarkan niat bermusuhan. Namun kedua wanita itu, mereka saling menatap satu sama lain, dan tidak ada niat untuk mundur sedikit pun. Dan cerita pun berakhir. Untuk komik Kang Gyoma, kemungkinan akan mimin update 1 minggu 1 kali jika updatean komik bahasa Indonesianya lancar. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.